Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati Part 6. Ibu. Pelan-pelan Ningrum melorot turun dari punggung Kiai Jambrong, lalu mendekati Sukma sang ibu yang sudah tak berdaya itu. "Ningrum anakku." Sukma Buningsi mengangkat sebelah tangannya, berusaha menggapai sang anak yang sudah sekian lama ia rindukan itu. "Ibu." Ningrum menyambut tangan sang ibu dan menggenggamnya erat-erat. Isak tangis mulai terdengar dari kedua Sukma manusia yang telah lama tak saling bersua itu. "Ibu, maafkan Ningrum, Bu. Ningrum salah. Ningrum tak pernah mendengar semua kata-kata ibu. Sekarang Ningrum. Tidak, anakku. Kamu sama sekali tidak bersalah. Ibu yang salah. Semua ini karena ibu. Sampai kau pun harus ikut menanggung akibatnya. Maafkan ibu, anakku. Maafkan ibu." "Kiai, boleh aku ikut mendekat ke sana?" Bisikku pada harimau tungganganku itu. Kiai Jambrong hanya menjawab dengan dengusan kasar. Aku pun segera turun dari punggung harimau itu dan pelan-pelan mendekat ke arah Sukma, Ningrum dan Buningsi. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu bisa sampai seperti ini? Apa yang ibu lakukan sampai siluman itu mengurung ibu di sini? Apa yang kurang dari kehidupan kita, Bu? Kita sudah cukup bahagia dengan semua usaha peninggalan kakek. Kenapa ibu masih juga melakukan semua ini?" Rentetan pertanyaan meluncur dari bibir Ningrum, membuat isak tangis Buningsi semakin menjadi-jadi. "Ningrum anakku, maafkan ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu gelap mata. Ibu... andai kamu mengerti apa yang ibu rasakan dulu, nak. Dan ibu berharap kamu tak akan pernah merasakannya. Karena itu ibu selama ini tak pernah mengizinkanmu untuk menjalin hubungan dengan laki-laki itu." "Apa maksud ibu?" Ningrum sama sekali tak mengerti, Bu. "Apa hubungannya antara apa yang telah ibu lakukan selama ini dengan hubunganku dengan laki-laki itu? Apakah harta yang ibu dapat dengan mengikat perjanjian dengan siluman itu akan lenyap kalau aku menjalin hubungan dengan laki-laki? Kalau memang benar seperti itu, betapa sempitnya jalan pikiran ibu. Lebih memilih harta daripada kebahagiaanku." "Justru sebaliknya, anakku. Semua yang ibu lakukan ini semua demi kamu, nak." Sepertinya kamu belum mengerti juga. Duduklah, biar ibu jelaskan semuanya. Dan kau anak muda." Buningsi menatapku sejenak. Aku mendekat ke arah perempuan itu. "Terima kasih, kau telah banyak membantu dan mengantarkan Ningrum sampai kemari. Duduklah. Kau juga boleh mendengar apa yang akan kuceritakan ini, agar bisa memetik hikmahnya dan bisa kau jadikan pembelajaran dalam hidupmu." Aku pun segera duduk bersimpuh di hadapan perempuan itu. Meski sebenarnya ada rasa tak tega melihat kondisinya yang sangat mengenaskan itu. Entah sudah berapa lama perempuan itu dijadikan ganjal meja batu yang berat itu. Tubuh rentanya sudah nyaris gepeng dengan luka-luka yang terus saja mengeluarkan darah hitam kental berbau busuk. Hanya kedua tangan dan kakinya saja yang bisa bebas bergerak, yang sesekali meronta berusaha untuk membebaskan diri. "Tak usah kau pikirkan tentang kondisiku ini," ujar perempuan itu, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan. "Dengarkan saja ceritaku baik-baik." Aku hanya mengangguk pelan, tak kuasa menjawab ucapan perempuan itu. "Dan kau, Ningrum, jika kau pikir ibu melakukan semua ini semata-mata hanya karena harta, kau salah, anakku, salah besar. Karena seperti yang sudah kau bilang tadi, harta peninggalan kakekmu itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia. Harta peninggalan kakekmu itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku bahagia seharusnya. Tapi apalah arti sebuah harta kalau ibu selalu hidup dalam kesepian, nak? Bertahun-tahun ibu mengharapkan adanya keturunan setelah menikah dengan bapakmu. Namun harapan ibu sepertinya memang tinggal harapan. Karena ibu memang ditakdirkan menjadi perempuan mandul.
Sangat menyedihkan anakku saat dokter memvonis ibu tak bisa memiliki keturunan. Namun ibu tak mau menyerah begitu saja. Segala daya dan upaya terus ibu lakukan sampai pada suatu ketika ibu dapat kabar kalau ada orang yang bisa membantu orang-orang seperti ibu ini. Tanpa ragu ibu pun mendatanginya. Ajaib nak. Setelah beberapa kali ibu berobat ke orang itu, tak lama kemudian ibu hamil dan lahirlah kamu. Ambar menyusul 2 tahun kemudian. Tapi siapa sangka orang yang membantu ibu itu ternyata bekerja sama dengan perempuan siluman itu tanpa sepengetahuan ibu. Setahun setelah Ambar lahir, bapakmu meninggal menjadi tumbal dari keegoisan ibumu ini yang tak bisa menerima takdir. Dan tidak hanya sampai di situ saja nak. Siluman serakah itu rupanya tak puas hanya dengan mendapatkan bapakmu, tapi semua laki-laki yang menjalin hubungan dengan ibu. Makhluk bejat itu rupanya telah bersemayam dalam raga ibumu ini tanpa ibu sadari, dan diam-diam menyedot saripati kehidupan setiap laki-laki yang berhubungan dengan ibu. Lalu apa hubungannya dengan Ningrum, Bu? Kenapa ibu juga melarang Ningrum menjalin hubungan dengan laki-laki? Sela Ningrum. Itulah anakku. Siluman serakah itu sepertinya tak pernah mau berhenti. Dulu saat berobat ke orang pintar itu, memang salah satu syaratnya adalah anak sulung yang ibu dapat akan menjadi penerus ibu. Waktu itu ibu mengiyakannya saja, karena ibu memang tak sadar kalau ada campur tangan siluman dalam ritual yang ibu lakukan bersama orang itu. Andai saja ibu tahu nak, penyesalan memang selalu datang terlambat. Namun paling tidak ibu masih bisa berusaha untuk mencegah dengan melarangmu berhubungan dengan laki-laki. Jadi maksud ibu, ya, raga ibu yang ditempati oleh siluman itu semakin lama semakin tua dan renta, sudah tak menarik lagi untuk dijadikan alat oleh siluman itu untuk menjerat kaum laki-laki dan dijadikan korban. Karena itulah, begitu usiamu menginjak 20 tahun, siluman itu mulai mengincarmu untuk ia jadikan raga baru. Ibu berusaha mencegahnya dengan melarangmu menjalin hubungan dengan laki-laki, agar tak ada laki-laki yang menjadi korban kebejatan siluman itu. Karena begitu kamu menikah nanti, otomatis siluman yang bersemayam dalam raga ibu itu akan berpindah ke ragamu. Apa yang ibu lakukan itu dengan melarangmu menjalin hubungan dengan laki-laki, rupanya membuat siluman itu murka. Ia mengurung sukma ibu di sini dan menguasai raga ibu sepenuhnya, agar bisa bebas mempengaruhimu tanpa ibu bisa ikut campur tangan lagi. Tragis memang, tapi takdir berkata lain. Bersamaan dengan si siluman yang mengurung ibu di sini, di saat itu juga engkau kabur dari rumah. Ibu ingat, siluman itu sampai pusing 7 keliling saat menyadari kau telah minggat dari rumah. Tak mungkin juga ia menggunakan raga Ambar, karena dulu perjanjiannya adalah anak sulung yang akan menjadi penerus ibu. Tak mau menyerah, siluman yang bersemayam dalam raga ibu itu terus berusaha mencarimu, dengan raga ibu yang semakin lama semakin rusak. Karena dengan dikurungnya ibu di sini, otomatis ibu telah mati. Raga ibu sudah menjadi mayat, masih bisa beraktivitas hanya karena dirasuki oleh siluman itu. Mayat hidup yang semakin lama semakin rusak dan membusuk. Sampai akhirnya, sebentar Bu, aku memberanikan diri untuk menyelah. Siluman itu, setauku dia lumayan hebat. Kenapa sampai kesulitan menemukan Ningrum saat Ningrum kabur dari rumah? Ah, kau lumayan cerdas juga rupanya anak muda. Bu Ningsih tersenyum samar, senyuman yang lebih mirip sebuah seringaian di mataku. Laki-laki pacar si Ningrum itu, bapaknya juga orang yang sedikit ngerti. Ia tahu siapa Ningrum dan apa akibatnya kalau sampai anak laki-lakinya sampai menikah dengan Ningrum. Sayangnya, alih-alih mereka membantu Ningrum, mereka justru berencana untuk melenyapkan Ningrum. Tragis memang. Orang-orang seperti bapaknya pacar Ningrum itu, seorang pengusaha yang lumayan sukses juga, biasanya lebih suka mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan masalah.
Apalagi masalah yang menyangkut hal-hal berbau gaib seperti ini. Karena itu mereka memilih untuk melenyapkan Ningrum daripada harus menyelamatkannya dari pengaruh buruk siluman itu. Jadi, ya, bapak dari laki-laki yang menjadi pacar Ningrum itulah yang melenyapkan Ningrum dengan racun. Jangan tanya bagaimana cara mereka melakukannya. Orang-orang seperti mereka bisa melakukan apa saja dengan harta yang mereka miliki. Yang jelas, Ningrum akhirnya mati sesaat setelah makan malam bersama pacarnya itu di sebuah rumah makan. Tak punya pilihan lain karena takut dan panik. Pacar Ningrum itu mau tak mau menuruti usulan dari sang bapak untuk membuang jasad Ningrum dan menenggelamkannya di sungai tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Biadab. Tanpa sadar aku menggeram marah. Manusia macam apa keluarga pacar si Ningrum itu sampai tega berbuat seperti itu? Cinta, nak. Cinta bisa membutakan mata siapa saja. Anak si pengusaha itu, pacar si Ningrum, tak mau mendengar nasihat sang ayah agar menjauhi Ningrum dan mencari perempuan lain. Bisa dibilang dia sudah cinta mati dengan Ningrum. Bahkan mengancam akan kimpoi lari jika orang tuanya tak mau merestui. Tragis bukan? Sadar apa yang akan terjadi dengan sang anak kalau sampai nekat menikah dengan Ningrum. Akhirnya mereka memilih jalan pintas untuk melenyapkan Ningrum. Jadi selama ini, ya, laki-laki pacar si Ningrum itu sama sekali tak mengetahui kalau bapaknya yang menyebabkan kematian Ningrum. Dia itu anak yang baik sebenarnya, tapi terlahir di tengah-tengah keluarga yang tak baik, sama seperti Ningrum. Aku tertegun tak menyangka kalau ternyata kisah di balik kematian Ningrum ini ternyata begitu panjang dan rumit. Seperti cerita sebuah sinetron, rumit dan berbelit-belit. Sementara Ningrum, gadis itu semakin terguguk mendengar cerita sang ibu. Tak usah menangis anakku. Kini kau telah tahu semuanya. Tak perlu juga kau mengharap maaf dari ibu. Karena seharusnya, ibulah yang seharusnya minta maaf kepadamu. Pulanglah, nak. Tempatmu bukan di sini. Biar semua karma ini ibu yang menanggungnya. Bu, Ningrum tak akan pergi tanpa ibu. Siluman itu, siluman jahat yang telah menjebak ibu. Menatap nanar ke arah siluman perempuan yang sejak tadi hanya berdiri diam di samping Kiai Jambrong. Kau, bebaskan Sukma ibuku, atau akan kuobrak-abrik istanamu ini. Ningrum maju beberapa langkah mendekat ke arah perempuan siluman. Kau anak kemarin sore bisa apa, ha? Perempuan siluman itu terkekeh mendengar ancaman yang dilontarkan oleh Ningrum. Kau ingin melihat apa yang bisa kulakukan? Ningrum menyingsingkan lengan gaunnya. Kedua tangannya terkepal lalu menyerang si perempuan siluman. Coba saja kalau kau ingin. Kurr. Kiai Jambrong kembali menggeram dahsyat, membuat kedua perempuan yang sudah siap saling menyerang itu mundur beberapa tindak. Cukup, jangan ada keributan lagi. Kalian tidak menganggap kehadiranku di sini, ha? Dinding-dinding istana itu bergetar, memantulkan suara Kiai Jambrong yang begitu keras. Ningrum menunduk. Si perempuan siluman merungut, dan aku hanya bisa bengong menyaksikan kejadian itu. Entah apa jadinya kalau jadi Ningrum benar-benar nekat menyerang siluman itu. Kemampuan gadis itu jelas-jelas jauh berada di bawah kemampuan si perempuan siluman. Kau kedasi, benar apa yang dikatakan oleh gadis itu. Perempuan yang kau pasung itu, dia sama sekali tak tahu menau soal perjanjianmu dengan si dukun yang dulu menjebaknya. Jadi bebaskan saja dia. Tidak semudah itu, Jambrong. Perjanjian yang telah dibuat tidak serta-merta bisa dibatalkan begitu saja, kecuali oleh si pembuat perjanjian. Dalam hal ini si dukun itu. Jadi kalau gadis itu ingin memutuskan perjanjian ini, dia harus menemui dukun itu dan memintanya untuk memutuskan perjanjian itu. Dan itu mustahil karena gadis itu sudah mati. Itu berarti Sukma perempuan tua itu memang selamanya akan menjadi budakku. Kau lupa kalau aku berada di sini, Kedasi?
Geram Kiai Jambrong. Kau mau mengurusi hal sepele seperti ini? Sangat memalukan Jambrong kalau kau sampai mempertaruhkan. Bukan aku Kedasih, tapi dia. Kiai Jambrong menoleh ke arahku, membuatku melengak seketika. Aku? Tanpa sadar aku menggumam. Jangan setengah-setengah kalau mau menolong orang, desis Kiai Jambrong. Lalu kembali menatap ke arah si perempuan siluman. Momonganku ini yang akan menyelesaikan semuanya. Kurasa kalau hanya sekedar mengintimidasi seorang dukun tua, dia cukup bisa diandalkan. Tak kusangka kau begitu membanggakan anak ingusan itu, Jambrong. Baiklah, ku beri kau tantangan anak muda. Kalau kau berhasil memaksa dukun itu memutuskan perjanjian, maka akan kubebaskan perempuan tua itu. Tapi kalau gagal, bukan hanya perempuan tua itu yang akan menjadi budakku untuk selamanya, tapi juga Sukma gadis ini, dan kamu juga kemungkinan akan ikut celaka. Dukun itu akan mati jika nekat memutuskan perjanjian, jadi jangan harap kau akan mudah untuk memaksanya. Jadi urusan kita sudah selesai di sini. Kau naiklah kembali ke punggungku. Kita pulang sekarang. Dan kau Ningrum, urusanmu juga sudah selesai. Kau sudah bertemu dengan ibumu. Jadi sekarang kembalilah ke tempat di mana seharusnya kau berada, kata Kiai Jambrong. Aku pun segera naik ke punggung harimau itu. Sedang Ningrum nampaknya masih sedikit ragu. Bukannya pergi, gadis itu justru ikut naik ke punggung Kiai Jambrong. Aku tak akan pergi tanpa ibu. Jadi selama ibu belum bebas dan bisa pergi bersama-sama denganku, aku akan terus mengikuti laki-laki ini, tegas Ningrum. Dasar keras kepala, dengus Kiai Jambrong. Kedasih, aku pamit, dan ingat, urusan di dunia manusia biar diselesaikan oleh manusia yang masih hidup. Jika sampai kau berani ikut campur, apalagi membantu dukun itu, maka aku juga akan ikut turut tangan. Camkan itu baik-baik. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Kiai Jambrong segera melesat meninggalkan istana perempuan siluman itu. Gerakan yang begitu cepat dan dilakukan dengan tiba-tiba sampai nyaris membuatku terjengkang ke belakang. Beruntung aku segera menyambar pinggang Ningrum dan menjadikannya pegangan. Sedang Ningrum yang duduk di hadapanku juga buru-buru mencengkram leher harimau jadi-jadian itu. Sama seperti saat datang tadi, kali ini pun aku memejamkan kedua mataku dan merasakan tubuhku melayang dengan sangat cepatnya, lalu jatuh mendarat entah di mana. Buka matamu, kita sudah sampai. Kudengar Kiai Jambrong berbisik. Pelan-pelan aku pun membuka mataku. Hal pertama yang aku sadari adalah aku sedang duduk di atas kursi dengan sebelah tangan menggenggam jemari tangan Ningrum, dan sebelah tanganku menempel di dahi Bu Ningsih yang terbaring tak berdaya di atas ranjang. Gimana, Mas? Kudengar suara selamat dari arah sebelah kiriku. Aku pun segera menoleh ke arah asal suara itu. Nampak di sudut ruangan kamar selamat berdiri, sambil memeluk Ambar yang masih terlihat ketakutan, menyembunyikan wajah pucatnya di dada Slamet. Wah, dapat rezeki nomplok nih si Slamet, batinku. Gimana apanya, Met? Tanya aku masih belum mengerti arah pertanyaannya. Ya keadaan Bu Ningsih itu loh, udah gak kesurupan lagi kan? Slamet membujuk Ambar agar melepaskan pelukannya, lalu mendekat ke arahku. Kesurupan? Kembali aku bertanya heran. Entah apa yang dialami Slamet saat ku tinggal berkelana ke alam gaib tadi. Sampean ini gimana toh? Kan tadi Bu Ningsih kesurupan dan mengamuk, sampai kamar jadi berantakan begini. Beruntung sampean bisa menenangkannya. Sekarang gimana? Sudah gak kesurupan lagi kan? Sedikit takut, Slamet melirik ke arah Bu Ningsih yang kini terbaring diam dengan mata nyalang, menatap langit-langit kamar. Posisi yang sama dengan saat kami baru datang tadi. Oh, jadi seperti itu ya? Gumamku pelan. Dari ucapan Slamet barusan, aku bisa sedikit menduga dan meraba apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini barusan. Bu Ningsih sudah ndak apa-apa, Met. Cuma
Cuma kenapa, Mas? Ambar ikut mendekat dan bertanya, Bar, ibumu ini kondisinya sudah sangat lemah. Dan, Mas, aku mohon, tolong bantulah ibuku. Aku sudah gak sanggup lagi menyaksikan ibu terus-terusan menderita seperti ini. Ujar Ambar dengan mata berkaca-kaca. Jelas terlihat kalau gadis ini sudah nyaris putus asa. Insya Allah, Mbar, aku akan berusaha semampuku. Tapi sebelumnya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu sudah benar-benar bisa ikhlas kalau seandainya ada hal yang buruk yang menimpa ibumu? Ambar menunduk mendengar pertanyaanku itu. Aku tahu dan aku bisa memahami apa yang dirasakan oleh gadis itu. Sebuah dilema, dua pilihan yang sama-sama sulit. Ibarat pepatah, bagai makan buah si malakama. Jika menjawab iya, itu berarti ia akan mendapati kenyataan yang mungkin saja buruk. Tapi kalau menjawab tidak, itu berarti selamanya ia akan melihat sang ibu berada dalam keadaan yang sangat mengenaskan itu. Kita semua berharap yang terbaik di sini, Mbar. Tapi kita hanya bisa berusaha. Soal hasilnya nanti seperti apa, dia juga yang menentukan. Jadi keputusan sekarang ada di tanganmu, ujarku pelan. Insya Allah aku siap, Mas, jawab Ambar pelan, nyaris tak terdengar. Benar katamu, kita hanya bisa berusaha. Tuhan juga yang menentukan hasilnya. Dan lebih baik kita berusaha meski harus menanggung resiko daripada harus diam saja tanpa berusaha. Baiklah kalau begitu. Met, bisa tolong kau bantu Ambar untuk mengumpulkan beberapa tetangga di sekitar sini, ujarku pada Slamet. Untuk apa, Mas? Tanya Slamet heran. Untuk membaca doa. Syukur-syukur kalau bisa panggil ustadz atau kiai yang bisa memimpin pembacaan Yasin untuk Buningsih, jawabku. Biar kusuruh Mbok Darmi saja, Mas. Kebetulan suaminya guru ngaji di sini. Mbok, Ambar segera memanggil pembantu setianya itu. Mbok Darmi datang dengan tergopoh-gopoh. Ambar segera menceritakan apa yang kukatakan tadi kepada perempuan tua itu, yang segera kembali turun ke lantai bawah untuk menelpon suaminya. Sudah, Mas. Habis maghrib nanti suami Mbok Darmi akan datang mengajak beberapa orang warga, ujar Ambar. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu gak apa-apa kan kalau kami tinggal sebentar? Tanyaku lagi. Loh, sampean mau kemana, Mas? Heran Ambar balik bertanya. Menemui seseorang yang menjadi sumber dari semua masalah yang dihadapi ibumu ini. Gak lama kok. Paling... Sejenak aku melihat arloji yang melingkar di pergelangan tanganku. Sudah hampir maghrib. Paling sebelum tengah malam aku sudah kembali. Ini simpan nomor ponselku. Apapun yang terjadi nanti di sini, sebisa mungkin kabarkan kepadaku. Baiklah, Mas. Ambar segera mencatat nomorku di ponselnya. Sampean hati-hati ya. Kalau ada apa-apa juga tolong kabari aku. Ya, kalau begitu aku pamit ya. Jaga ibumu baik-baik dan jangan lupa untuk terus berdoa. Dan kau, Met, kau ikut aku, ujarku. Aku juga ikut. Ningrum tak mau ketinggalan. Aku ingin melihat seperti apa tampang dukun sialan itu. Terserah kamu sajalah, jawabku. Kita mau kemana, Mas? Tanya Slamet saat kami telah berjalan menuruni tangga. Kita jalan-jalan sebentar sambil bersenang-senang. Kau masih ingat kan caranya ngebukin orang? Jawabku asal. Wah, kalau soal itu serahkan saja padaku, Mas. Kebetulan sudah lama tanganku ini tidak makan korban. Senja menjelang, rona jingga di ufuk barat mengiringi perjalanan kami ke arah timur, tempat di mana desa tempat tinggal dukun itu berada. Dan, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah yang akan terjadi dengan Indra dan kawan-kawannya ini? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian ketujuh dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.